Hai guys, jadi aku mau cerita. Setelah bertahun-tahun, beratus tahun, berabad-abad tahun, tidak ada lagi gelora api di hati ini ketika menonton intro dari Mas Marvel Cinematic Universe. Akhirnya, gelora api ini muncul kembali setelah nonton Thunderbolt. Singkatnya, Thunderbolt adalah salah satu-satunya film Marvel yang menggelorakan api aku ketika aku nonton setelah Avengers Endgame. Tapi di sini aku mau bahas Fantastic Four. Jadi karena Thunderbolt aku udah nontonnya kayak, oh my god, ini adalah kebangkitan MCU. Apakah iya kebangkitan MCU? Karena film-film MCU sampah. Kalian bisa lihat setelah Endgame itu filmnya sesampah apa. Aku baru nonton pertama kali setelah Endgame itu ya Thunderbolt itu. Sebelumnya enggak, karena satu mungkin yang humor banget, enggak, maksudnya aku tuh udah skeptis banget sama filmnya The Marvels. Karena tuh dari posternya aja udah kelihatan gak sih kayak ini kenapa isinya cewek semua, kenapa kayak gini villainnya. Aku gak tahu villainnya kenapa bisa kayak gitu. Aku gak tahu di bioskop, aku nontonnya di Disney Hotstar. Aku tonton, wow, seperti dugaan, jelek banget. Ini tuh jelek karena villainnya tidak bagus sama sekali ya, sangat jelek sampah. Aku juga bingung mau mau nge-reviewnya kayak gimana ini film The Marvels ini yang sampah banget ini, yang film gagal, yang cuma dibikin untuk masukin puzzle-puzzle buat Secret Wars aja mungkin. Terus isinya cewek-cewek yang nggak jelas gitu. Aku cuma suka Miss Marvel. Di sana tuh Miss Marvel tuh menjadi penolong banget, tau gak sih, kayak happy ngelihat filmnya jadi gara-gara ada dia. Selain itu kayak hancur banget, parah itu film hancur banget. Thor Love and Thunder, komedinya bagus meskipun lumayan apa ya, sebenarnya secara keseluruhan bagus sih Thunderbolt, cuman ada beberapa bagian kayak kok CGI-nya jelek banget. Cuman itu oke, balik lagi, kita mau bahas, aku tuh mau bahas Fantastic Four. Jadi ceritanya aku tuh gara-gara Thunderbolt aku berpikiran apakah ini kebangkitan MCU gitu. Karena seperti yang kita lihat kan film-film sebelumnya kayak satu bagus sampah lagi gitu kan. Tapi yaudah, kita coba ya, aku tonton. Ekspektasi aku awalnya tuh lumayan ekspektasi tinggi tentunya. Cuman kayak udah kita nonton, ini tuh mengambil original dari film alur Fantastic Four-nya, dari komiknya. Lumayan komik akurat, dari bajunya, dari Galactusnya juga. Cuman ini yang patut dipuji, yang sangat carry film ini adalah scoring musiknya. Yang kita tahu, aku lupa namanya, Michael apa? Gak ajar banget bisa-bisanya lupa komposer musiknya. Jadi komposer musiknya itu adalah komposer yang membuat ikonik musik di banyak film. Up, terus ada Incredible, pokoknya gila keren banget. Terus dia kan pakai Fantastic Four gitu kan, bener-bener ikonik. Aduh, aku bingung cara jelasinnya kayak gimana, pokoknya bagus banget. Itu bener-bener meng-carry semua dari scene-nya. Tuh kalau misalnya gak ada scoring musiknya kayak hancur banget. Cuman ini kalau misalkan mau diteliti bahas sesuatu bakalan panjang banget sih. Cuman yang jelas ini kan aku bahasnya premis dari ceritanya ya. Mirip komik akurat, bajunya dan segala macam. Menurut aku film itu terbagi dalam 3 plot, karakter design, sama aku lupa. Cinematography, sorry. Plot,
acting atau karakter design sama sinematografi pengambilan gambar. Satu, kita bahas tentang plotnya. Plotnya ya aku nggak ada masalah dengan alur ceritanya, tapi yang bikin masalah adalah plot hole-nya. Jadi gimana cara menyatukan beberapa scene-scene, beberapa adegan gitu, gimana caranya bisa masuk dengan cantik, mahal, tapi ternyata murahan, ini ancur banget plotnya. Terus karakter desainnya juga, aku tidak ada masalah sama Vanessa Kirby dan juga Pedro Pascal, mereka chemistry-nya bagus banget, cakep. Aku bermasalah sama The Thing sih sebenarnya yang paling parah. The Thing itu kenapa ya dia dibikin kayak gitu karakternya, aku juga bingung. Padahal bisa aja dia tuh punya karakter kayak mereka ya minimal dia punya cewek lah gitu kan. Ini kayak lonely banget, jadi kayak si datingnya tuh seakan-akan dikasih karakter, dikasih peran sama si sutradaranya itu buat cuman buat eksposisi aja. Kalau misalkan si Vanessa Kirby ini lagi bunting gitu doang. Apaan ngapain sih? Johnny Stormy. Ya Johnny Storm. Aku lebih suka karakter Johnny Storm yang diperankan oleh Chris Evans yang tahun 2005 karena dapat banget karakter bajingannya gitu. Johnny Storm di sini kan kalau di film Fantastic Four 2025 ini, tak kenapa dia tiba-tiba beda karakter dari aslinya. Aku nggak tahu kenapa. Apakah di komik memang seperti itu atau bagaimana? Kalian yang nonton, yang baca komiknya boleh komen ya. Apakah memang harus seperti itu? Cuman lebih charming yang Chris Evans sih sebenarnya. Terus apalagi, oh Galactus ini villain adalah villain terhebat. Aku tahu dari mana? Aku tahu dari film What If yang dari Disney Hotstar. Jadi kayak diceritakan Galactus sih kayak apa ya namanya, dia punya kekuatan kosmik, kayak ya dia makan planet gitu loh cara. Cuman di sini digambarkan menurut aku cukup kurang kelihatan powernya. Jadi kayak kalau misalkan ini nih, menurut aku plot hole yang fatal banget. Ini kalau kita lihat Fantastic Four 2006, ini kan mirip-mirip nih, ada Galactus di tahun 2000, yang kedua Fantastic Four yang kedua tahun 2006 ya, 2006, yang ada Silver 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 Surfer, kita sebut aja SS. Itu dia datang, tiba-tiba bumi ada bolongan-bolongan, bencana alam, cuaca berubah, terus akhirnya manusia-manusia takut, akhirnya si Reed Richards and the gang dia mencari tahu apa yang terjadi, akhirnya dia ketemu kalau misalkan ada si SS ini, yang akhirnya si SS ini bilang kalau misalkan Galactus udah menemukan bumi ini akan dimakan sama dia, terus akhirnya chaos dan segala macam. Dan itu feelingnya tuh berasa kalau misalkan emang manusia ini lagi dalam keadaan bahaya, karena benar-benar tiba-tiba ada lubang gede banget tiba-tiba yang di mana-mana di setiap celah bumi, yang menandakan ini tuh kayak ada kiamat gitu. Sedangkan di film ini cuman tiba-tiba tuh ada datang si Albakanya itu, aku lupa namanya, si Albaka yang cewek itu, dia bilang I roll Galactus, udah gitu dong, terus dia pergi, terus bumi nggak ada kerusakan apa-apa, kayak santai-santai aja. Jadi ibaratnya tuh kayak si manusia-manusia yang ada di universe-nya ini, si manusia-manusia yang ada di universe ini ya takut-takut gak jelas aja, kayak menakutkan hal yang belum terjadi, karena gak diperlihatkan kedatangan Galactus ini dengan kayak ciri-ciri tanda kiamat itu gak ada. Bingung jadinya, apalagi ketika akhirnya oke, ini spoiler, si Vanessa Kirby ini kan melahirkan si Franklin, dia bawa ke masyarakatnya. Kalau misalkan si Franklin ini kan awalnya si Galactus pengen kan gantiin planet yang si planet bumi sama Franklin, jadi dia akan pergi gitu. Cuma si Vanessa ini kan nggak mau, si Shu ini. Terus akhirnya kayak dia turun ke bawah sama masyarakat, dia ngomong-ngomong bla 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 bla, ayo kita menghadapi ini bersama. Oke, aku dapat genre ini, ada family superhero komedi, nggak komedi sih, family superhero gitu. Oke, cuman terlalu cepet, ini masyarakatnya bego banget, asli ini IQ 5 nya kayak bakalan dapet nih kesini nih. Cuman ketika dia masuk gitu kan, kayak itu aneh banget. Nah, satu lagi waktu press conference, ini tuh
kalau menurut aku ini dialognya yang salah sih. Kalian bayangin ya, ini public figure, seorang ibarat kata jenderal tentara gitu, jenderal tentara pergi ke perbatasan untuk melawan musuh yang akan masuk di Indonesia. Cuman di akhir-akhir dia itu kalah karena dia itu harus menyerahkan hal-hal yang pribadi, tapi dia nggak mau kasih ke si musuh yang mau masuk ke Indonesia. Terus dia balik ke Indonesia, dia bikin press conference, dia bilang, aku nggak tahu, I don't know, are we safe, I don't know. Dia bilang dia minta anakku tapi tak aku berikan. Kan tolol, gimana sih caranya bilang kayak gitu? Lo tuh public figure tuh ngomong kayak gitu, ya wajar dong masyarakat buminya kayak, wah gila lu ya, kasih anak lu deh. Terus penyelesaiannya si Vanessa Kirby yang ngomong kayak gitu, tiba-tiba masyarakatnya udah, ya nggak apa-apa, ayo kita hadapi bersama-sama. Aduh, bego banget. Ini masuk lagi ya. Udah selesai karakter desain, aku udah bilang tadi. Semuanya cakep kecuali Johnny Storm yang kurang bajingan, yang kurang kayak suka cewek itu, tiba-tiba dia pintar, aku gak suka. Subjektif. Terus The Thing gak guna banget, parah. Perannya cuma eksposisi, gak jelas aja, gak penting. Harapannya ya The Thing itu dikasih karakter lebih bagus sih. Ya minimal ada kisah asmara sedikit gitu, kayak Drax, tau gak sih Drax Guardian of the Galaxy, dia nggak terlalu banyak penting, cuman dia kan unsur komedi kan yang lucu banget. Harusnya dibikin kayak gitu ya, kenapa kayak gitu ya? Oke, terus yang terakhir sinematografinya. Jujur banget, ini tuh standar sih sinematografinya. Ambilnya dari apa uh, ambilnya dari berbagai macam pengambilan gambar yang aku pahami memang digunakan oleh film-film superhero yang lainnya. Jadi nggak yang terlalu wow banget, tapi kebantu sama scoring musiknya. Nah, scoring musik sangat berperan di pengambilan gambar atau sinematografinya, benar-benar cakep. Terus dengan adanya scoring musik ya, ditambah dengan perawakan universe-nya yang futuristik tapi retro 60 gitu, gila cakep banget. Kayak aku percaya kalau misalkan ini tuh sebuah universe banget, sebuah universe yang retro 60, retro 60 futuristik, cakep banget. Terus aku yakin semua orang akan mendukung argumen aku nih. Scoring musiknya sangat membantu. bahkan si itu Williams itu Michael lagi, aduh aku lupa lagi, bentar. Kan Michael, namanya tuh Michael Giacchino. Nah, pokoknya itulah. Fantastic Four kan apa tuh namanya, 4 oktav ya. Fantastic Four bagus banget. Terus kayak yang aku nggak bisa nirunya, lucu banget. Pokoknya gitu ya. Sekian, terima kasih. Sebenarnya ya gitu sih. Oh ya, by the way, sebenarnya aku tuh udah bikin video ini udah lama, cuman ternyata hasilnya jelek gitu loh, asli jelek banget. Yaudah gitu dong, dah.